Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa kamujtahidaini, betul ya? Wa kamujtahidaini ikhtalafa fi ina'aini minal ma'i. Dan contohnya lagi, ada dua orang yang berijtihad. Ikhtalafa, yang berselisih paham oleh dua orang yang berijtihad fi ina'aini, pada masalah dua wadah, dua ember, minal ma'i, daripada air, ahaduhuma tahirun wal akharu mutanajjisun. Adapun salah satu dari dua ember itu yaitu suci, isinya air suci. Wal akharu, dan adapun yang lainnya, yang satunya mutanajjisun, yaitu air mutanajjis. Fatawaddo'a kullun min ina'ihi, maka berwuduklah oleh tiap-tiap satu min ina'ihi, dari wadahnya tiap-tiap satu. Awightasala, atau mandi oleh tiap-tiap satu, yakni masing-masing. Au tahara ina'an, atau mencuci, membersihkan oleh tiap-tiap satu akan wadah. Au ghassala sauban bihi, atau mencuci oleh masing-masing tiap-tiap satu akan pakaian, bihi, dengan wadah itu, yakni air di wadah. Fala yajuzu iqtida'u ahadihima bil akhari, maka tidak boleh oleh mengikut, yakni bermakmum salah satu dari dua orang yang berijtihad itu, bil akhari, dengan yang lainnya. Li'anna kullan yadhunnu najasata ina'i sahibihi. Li'anna kullan, karena bahwa tiap-tiap satu, yakni masing-masing, yadhunnu, yaitu menyangka, oleh kullan, masing-masing, najasata ina'i sahibihi, akan najis wadah temannya. Fa idza zadal ina'ut tahiru 'alal wahidi, maka apabila lebih oleh wadah yang suci, ember yang suci atas satu, yang satu, artinya ada tiga, biangkana salasatan ma'al mutanajjisi, dengan bahwa ada oleh ember itu, oleh wadah itu, yaitu tiga wadah, ma'al mutanajjisi, bersama wadah yang mutanajjis airnya. Wa kasural mujtahidu, dan banyak oleh orang yang berijtihad. wa tatahhara kullun bima dhannahu at-tahir,
dan bersuci oleh tiap-tiap satu dari 3 orang dengan barang yang menyangka oleh tiap-tiap satu akan dia atau hiro akan suci bil ijtihadi, bersucinya dengan ijtihad. Wa amma fi solatin, dan mengimami oleh masing-masing tiap dalam satu solat, sahha iqtida'u ba'dihim bi ba'din, maka sah oleh bermakmumnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa wajaba i'adatu ma sallahu khalfa man yata'ayyanul butlan fi salatihi, dan wajib oleh mengulang barang yang solat oleh seseorang akan barang di belakang orang yang nyata al-butlanu oleh batal fi solatihi pada solatnya orang. Wa huwa sani imamaini, dan dia orang itu yaitu orang kedua dari 2 imam itu. Qala Ibnu Hajarin fi Fathil Jawadi, berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Jawad, wa wajhu ta'yini tsani lil butlani, adapun jalan menyatakan imam yang kedua bagi batal, anna ahadal ina'aini najisun, yaitu bahwa salah satu dari 2 wadah itu yaitu najis. Fa idza qtada bil awwali sahha, maka apabila mengikut oleh seseorang dengan imam yang pertama maka sah oleh mengikutnya. Lihtimali tuhrihi, karena boleh jadi sucinya si imam yang awal. Hatta fi dhannil ma'mumi, sehingga pada prasangka makmum. Falam maqtada bisani aidon, maka tatkala mengikut oleh si makmum dengan imam yang kedua pula, ta'ayyanal butlanu fihi, maka nyata oleh batal pada imam yang kedua. Li'annahu ma'asihati iqtidaihi bil awwali sara sani ghaira muhtamalit tuhri fi dhannihi, karena bahwasanya dia serta sah bermakmumnya dia dengan imam yang pertama, sara sani, maka menjadi oleh imam yang kedua ghaira muhtamalit tuhri fi dhanni, yaitu tidak dimaafkan, tidak ditanggung bersucinya, tidak memungkinkan suci pada dhonnya si makmum. Intaha, selesai. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa ya'ti dzalika fi aksara min isnaini, dan datang oleh yang demikian itu hukum pada lebih dari 2 orang. Falau kanu khamsatan, maka jikalau ada oleh orang yaitu 5 orang. Wal awani kadzalika, dan adapun embernya yaitu seperti demikian ada 5. Wa minha wahidun najisun, dan setengah dari 5 ember itu ada 1 yang najis. Wa amma fi kulli kullin wa amma dan mengimami oleh dia fi kullin pada fi kulli salatihi pada seluruh salatnya dia, walam yadunna syai'an min ahwali ghairihi, dan tidak menyangka oleh dia akan sesuatu dari hal ikhwal orang lainnya, au dhanna taharata ghairil akhiri, atau menyangka ia akan sucinya selain yang terakhir, a'ada kullun minhum ma sallahu ma'muman fil akhiri, maka mengulang oleh tiap-tiap satu dari 5 orang akan apa yang solat oleh tiap-tiap satu akan makmuman sebagai makmum fil akhiri pada imam yang terakhir. Qala Utsmanus Suwaifi fi Tuhfatil Habib, berkata oleh Syekh Utsman As-Suwaifi di dalam kitabnya Tuhfatul Habib, fa idza btada'u bis subhi, maka apabila memulai oleh 5 orang itu dengan solat subuh,
a'adu ala isya'a, maka mengulang oleh mereka akan solat isya, illa imamaha, kecuali imamnya Isya, fayu'idul maghriba, maka i'adah oleh imam Isya akan maghribnya, fayahrumu alaihim fil i'timami fil isya'i, maka haram atas mereka pada bermakmum pada solat Isya, wa yahrumu alaihi, dan haram atas si imam al-i'timamu, oleh bermakmum fil maghribi, pada solat maghrib. Intaha, selesai. Qala Utsman As-Suwaifi. Wa mislu ikhtilafil mujtahidaini fil ina'aini, dan seperti berbeda pahamnya dua orang yang berijtihad pada dua bejana, ma idza sami'a wahidun min isnaini sautan, yaitu barang yang apabila mendengar oleh salah satu dari dua orang akan suara, yanqudul wudu'a, yang membatalkan oleh suara itu akan wudu, oleh kentut. Walam ya'lam anna khurujahu min ahadihima bi'ainihi, dan tidak tahu akan bahwa keluarnya angin itu dari salah satu dua orang dengan zatnya. Watana karahu, dan saling mengingkari dua orang itu akan angin itu. Falamma qtada bihima wajaba i'adatu ma sallahu khalfasani minhuma, maka tatkala mengikut oleh seseorang dengan dua imam tadi, dua orang tadi, maka wajib oleh mengulang barang yang solat oleh dia kan barang di belakang imam yang kedua dari dua orang. Walau alima aw dhanna anna al-imam al-hanafiyya masalan tarakal basmalata bi an lam yaskut ba'dal ihrami bi qadriha fala yasihu iqtida'uhu bihi. Anda yakin oleh seseorang atau menyangka oleh seseorang akan bahwa imamnya yang bermadhab Hanafi umpamanya, yaitu meninggalkan oleh si imam akan baca bismillah Fatihah, dengan bahwa tidak diam oleh si imam sesudah takbiratul ihram dengan kadarnya bismillah, fala yasihu iqtida'uhu bihi, maka tidak sah oleh bermakmumnya ia bihi dengan imamnya yang bermadhab Hanafi. Wasaniha wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang syarat-syarat sah bermakmum. Jadi enggak asal ikut kita jadi makmum tuh, kudu tahu peraturan makmum tuh apa. Jangan ampe pokoknya makmum ikut imam, sholat dohor 2 rakaat salam ikut salam juga, wong kudu ikut imam. Enggak begitu, ada diatur. Makanya kita orang jangan nyari ganjaran 27, jangan. Kita orang kalau sholat jangan nyari ganjaran 27. Kita orang udah ngaji enggak usah nyari apa dulu, nyari bener dulu sholat kita. Gampang 27 mah. Kalau kita ngomong 27 udah bener belum cara berjamaahnya kita, itu dulu. Kalau kelapa tuh udah digoreng mah insya Allah minyak mah keluar. Nggak usah pakai niat nyari minyak, nggak usah. Goreng aja kelapa yang bener, insya Allah minyak mah keluar. Jangan ngomong 27 dulu, bener dulu nih berjamaah. Kalau udah bener mah insya Allah 27 derajat tuh dapat. Gimana mau 27 wong ibadah aja kita nggak tahu ada berapa aturan berjamaah. Pokoknya mau gua ke masjid aja dah lah, kagak boleh begitu. Kita ibadah kudu paham aturan ibadah.
Enggak bisa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang sholat berjamaah tanpa ada dasar ilmu aturan berjamaah, lah berjamaahnya enggak ada ganjaran 27. Sah tanda tanya juga. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi aturan sholat itu rukunnya sama. Ya 17 juga. Syarat wuduknya sama. Sunnah abadnya sama. Cuman gara-gara kita ngikut orang, ada peraturannya orang ngikut. Jangan ngikut kelakuannya kayak kagak orang ngikut. Ini nggak benar. Begitu. Namanya ngikut. Ini ada aturan dalam berjamaah. Kudu ngikut. Aturan berjamaah nih biar kita sah ada 11. Ada 11 macam aturan berjamaah yang harus kita ketahui. Nah, dari 11 itu kita masih melanjutkan syarat yang pertama dari 11 persyaratan. Apa tuh syarat yang pertama? Kita sebagai makmum tidak punya pikiran imamnya batal. Itu syarat pertama. Kita sebagai makmum jangan punya pikiran imam yang kita ikuti ini batal. Kalau kita punya pikiran imam yang kita ikuti ini batal, enggak sah kita ngikutnya. Enggak sah kita ngikutnya. Jadi kalau ngikut orang tuh kita kudu yakin orang ini sholatnya sah. Begitu. Itu kan pemahamannya begitu. Kita kudu punya pikiran ini imam sholatnya sah. Kalau kita punya pikiran ini imam sholatnya nggak sah, maka kita ngikutnya tidak sah. Walaupun nyata-nyata imamnya sah, cuman karena pikiran kita, begitu, pikiran kita. Jadi begitu pikiran. Kita kudu punya pikiran bahwa imam kita ini sholatnya sah. Jangan kita punya pikiran imamnya tidak sah. Contoh, ini contoh berikutnya. Wa kamujtahidaini. Begitu tuh tadi baca. Ada dua orang teman. Emang dia berteman banget dah. Kemana aja berdua. Selalu dia berteman. Berdua mulu. Tapi enggak pernah kalau berbicara tempatmu masing-masing. Dua orang ini punya air. Punya air. Di ember. Dua-duanya warnanya sama. Begitu. Orangnya doyan ngirian. Begitu. Orangnya doyan ngirian. Begitu. Pokoknya kalau temannya embernya biru, dia biru. Apanya aja. Ini dua orang nih. Ampe rumahnya cat biru, dia juga biru.
Pokoknya nyontoh apa aja. Semuanya. Sampai dia waktu Agustusan dia nulis namanya Jaya. Dia tulis Indonesia tetap jaya. Dia bikin juga Indonesia tetap Udin. Dia ngiri aja dia. Pokoknya ngiri apa aja. Yang ditulis temennya, yang dibuat temennya ngiri. Saya mau singkat, embernya biru, ini juga ceritanya kena kencing bocah. Ember tuh. Sebelah mana? Enggak tahu. Kata kita ember lo yang kena kencing bocah tuh. Kata kita. Kata teman kita ember lo begitu. Air gua suci. Air lo najis. Masing-masing berdiri pada pendapatnya. Ini ada dua ember. Ini ember, ini ember. Yang mana contohnya? Yang ini aja. Tuh. Ada airnya, ada airnya. Tapi ini ditutup. Ini contoh terbuka dah. Begitu kan, jangan dibahas lagi, kelamaan sayanya kalau itunya diprotes. Begitu sama saya. Ini ember, ini ember, ini ada air, ini ada. Kita yakin salah satunya ada najis, kena kencing bocah. Yakin. Cuman lempengan mana? Apa yang sebelah mari, apa sebelah mari? Kata si A, yang ini ada najisnya, yang ini enggak suci. Kata si B, yang ini ada najisnya, yang ini suci. Biar gampang, kita sama pendiriannya, yang ember kita suci. Ini juga mengata begitu, ember dia suci. Tapi dia mengata ember temennya najis. Sama-sama. Sama-sama. Yang ini mengata ember ini najis. Yang ini mengata ember inilah yang najis. Ini bagaimana peraturan agama kalau ada orang begini? Boleh ijtihad. Ijtihad itu adalah mencari, mengerahkan kemampuan untuk menentukan sesuatu. Kata dia, ini punya saya yang suci. Kata dia, punya saya yang suci. Sehingga dalam pikiran satu sama lain, punya temannya tidak suci, najis. Bagaimana agama menghukumi orang ini? Ama agama, ya udah ente sholat masing-masing. Ente sholat masing-masing. Enggak usah berjamaah, enggak usah. Enggak usah. Jadi wudu, ini si A wudu, si B wudu dari embernya. Habis itu tidak boleh bermakmum si A sama si B, enggak boleh. Si B sama si A enggak boleh, sebab si A yang jadi makmum akan mengata si B yang jadi imam sholatnya tidak sah, sebab pakai wudu pakai air najis. Mundur. Baik, gua aja ngimamin. Kata si B, lo juga gak sah, sebab pakai ember yang najis. Jadi bagaimana? Wis sholatnya masing-masing aja. Kalau berjamaah ora sah, sebab syarat berjamaah pertama, jangan punya pikiran imamnya sholatnya ini batal. Gara-gara batalnya, gara-gara wudu pakai air najis. Dalam pikiran kita sebagai makmum, enggak sah. Dan masing-masing kayak begitu. Sama banci sama banci.
berjamaah enggak usah, enggak sah. Banci sama banci enggak jadi. Apa banci? Ini bahasa Cina. Bahasa Indonesia ini banyak bahasa serapan. Rakyat bahasa Arab, ro'yah. Musyawarah bahasa Arab, diwan itu dewan, itu bahasa Arab, serapan. Kalau banci serapan dari Cina. Ban artinya kemaluan, alat kelamin. Bantu alat kelamin. Ji itu artinya dua, maka ada rokok namanya ji samsu, jiwaku sampai surga. Jiwaku sampai surga. Iya, ji samsu. Agar supaya jiwaku sampai surga kudu 2, 3, 4. Kalau enggak 2, 3, 4 enggak bisa masuk. 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, asar dan zuhur. Ini dapetin surga. Jangan diapalin ini. Begitu. Bintangnya ada 9. Ji Samsu itu bintangnya ada 9. Maka kiai-kiai di NU tuh rokoknya iya di Samsu. Samsu iya. Karena bintangnya iya begitu. Ji 2, ban 2 alat kelamin. Jadi banci itu orang yang memiliki 2 alat kelamin. Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Ini orang. Adapun yang di Taman Lawang, kayaknya pernah ke sono dia, kesinggung ini. Itu apa namanya? Namanya apa? Bencong. Apa bencong itu? Ini bahasa Jawa. Dari Jawa Timur. Ini mah. Jadi ban itu dibacanya ben yang benarnya. Cara bacanya. Jadi benji gitu mestinya. Tapi kita orang bacanya banci. Jadi bencong, ben kelamin, ben alat kelamin, cong laki-laki, cong tuh. Orang Madura tuh cong ya, cong. Jadi alat kelaminnya mah laki-laki, dandanannya perempuan. Jadi siang namanya Udin, malam Nuke. Ini namanya disebut bencong. Alat kelaminnya mah laki-laki, bukan banci. Jadi banci sama bencong sama? Enggak, beda. Ini kita harus ngaji bahasa biar enggak salah. Begitu. Itu begitu. Ini si banci ini jadi imam, yang banci satunya jadi makmum, enggak sah. Sebab bisa jadi banci yang jadi imam tumbuh gede perempuan, yang makmum laki-laki ikut perempuan, enggak sah. Dibalik, ya udah gue imam, sama. Bisa aja tumbuh gede perempuan. Jadi bagaimana banci sama banci? Udah balapan aja. Sholat masing gitu. Kayak begitu. Karena syarat pertama kudu yakin imamnya sah. Jangan punya pikiran imamnya
tidak sah atau batal. Contohnya ada 2 ember, satunya suci, satunya najis. Yakin yang atu suci, yang atu najis. Tapi sebelah mananya ora tahu. Maka berijtihad, mengira-ngira, inilah punya saya yang suci. Kata yang ini lah punya gua lah yang suci. Yang model begini sholatnya masing-masing, wudunya sah. Yang ini wudu sah sebab dalam keyakinannya wudu dengan air suci sebagaimana dia. Tapi buat dirinya, tapi buat temennya dia yakin dia wudunya enggak sah. Maka yang kayak begini udah sendiri-sendiri aja. Tuh begitu tuh aturannya. Wudhu, begitu juga mandi. Ini airnya rada banyak nih seblong. Kalau mandi mau kalau seember kecil rada sulit. Mandi junub ada air. Cuman yakin yang satu ada najis, yang satu ada suci. Kena kencing lah, kena bangkai lah, apa aja penyebab najis menyontoinnya. Ini bagaimana ini? Ya udah ijtihad saja, pakai buat mandi junub, habis itu sholat, sah sholatnya. Dia udah suci dari hadas tapi kalau berjamaah tidak sah karena yakin temennya sholatnya pakai mandinya belum benar, pakai air najis kalau mandi. Begitu juga nyuci pakaian. Apa aja contohnya dari 2 nih? Kan perangkat sholat kudu suci dari hadas, kudu suci dari najis, kan gitu. Nah, masing-masing ember nyuci, tapi yakin punya saya suci buat nyuci. Pakai sholat sah sendiri. Tapi kalau dia nyucinya pakai air ini, kita pakaian yang dicucinya kagak suci. Sebab nyuci pakai air maka masing-masing menuduh sarung yang dipakai masih najis. Menuduh orang lain. Yang kayak begini, sholatnya masing, berjamaahnya tidak sah. Fala yajuzu iqtida'u ahadihima bil akhar. Tidak diperbolehkan bermakmum satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing punya keyakinan 1000%. Temannya pakai air najis wudunya, temannya pakai air najis mandinya, temannya pakai air najis nyuci pakaiannya. Ijtihadnya begitu. Bagaimana kalau bejananya banyak, bukan 2 orang, ini ada 3, namanya disebut trio wek-wek. Emang 3 orang, embernya ada 3, tahu 3 contohnya, 3 ember. Yakin salah satunya ada najisnya, 1 doang yang ada najisnya. Cuman lempengan mananya wallahu a'lam, masing-masing ijtihad. Punya gua mah suci lah, punya lu berdua najis. Pokoknya antara 1 dan 2 ini kita yakin najis. Yang ini juga sama begitu. Ini bagaimana model begini nih kalau kejadian? Kalau sholatnya masing-masing 3 orang ini masing-masing sah karena yakin dia wudhu pakai air suci. Tapi kalau berjamaah, bagaimana tuh kalau berjamaah? Maka kalau berjamaah sah
jamaahnya sah. Si makmum ini yang najis kalau enggak ini ya ini. Iya, yang najis kalau enggak ini yang ini. Yang najis sah begitu. Sah. Yang mananya aja sah. Kalau 3 orang sah. Cuman abis ini sholat, ini ngimamin asar, wudhu tadi, ulang sholatnya karena dia yakin salah 1-2 orang nih ada najis. Kan sekarang imamin yang ini nih, ini bagaimana? Maka wajib mengulang sholat di belakang imam yang yakin batal. Dari 2 imam nih, mana dia milih ijtihad? Kayaknya sih kayak rada selebor mau yang imamin asar ini, rada selebor. Apa selebor tuh ya? Sembarangan. Maka asar iadah. Tapi kata kita kayaknya yang dohor ini rada selagu-lagunya orangnya. Ya udah, dohorlah diulang. Kalau imamnya ganti nih dengan air itu. Kalau 3 orang, pokoknya sah sholat yang pertama dengan imam A. Tapi waktu imam B maju, yang B jadi imam, ini ada 1 dari 2 orang yang 3 sah. Kita yakini nggak mungkin dua-duanya sah. Kalau dua-duanya sah berarti kita yakin ember kita najis. Kan kita yakin ember kita suci. Antara 2 orang ini ada najis. Mana yang kita yakini? Kayaknya imamin dohor diulang. Yang asar enggak? Kayaknya sih ngasar. Dohor enggak usah, asar diulang. Peraturannya begitu dalam sholat. Ini kita kudu paham ngomongin berjamaah nih. Jangan sampai ada yang nanya, yang kayak begitu ditanya, gue lagi puyeng nih, varian baru nongol, yang virus lama aja belum hilang, stres, yang kayak begitu ditanya. Kita kudu tahu peraturan agama, urusan sholat, jawab kayak yang di kitab. Begitu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad itu kitab yang dibaca oleh Mu'allim Syafi'i Adzami rahimahullah di An-Nizam. Belum tamat, keburu wafat. Namanya Fathul Jawad, 2 jilid ya. Iya, jilid 1 juga separuh juga belum. Belum ya, belum, keburu wafat. Di Fathul Jawad dijelaskan, adapun alasan imam yang kedua batal sebab salah 1-2 ember itu kita yakin najis, sehingga bila ikut yang pertama dohor sah karena kemungkinan suci dalam hati kita, yang najis makmum sebelah kita. Tapi ketika dia naik jadi imam yang sebelah kita yakini 1 dari 2 orang ini enggak sah, maka kita kudu diqadha. Bagaimana kalau orangnya jumlahnya 5? Udah kayak Pancasila. 5 embernya juga ada 5 juga. Yakin salah satunya ada najis. Masing-masing nuduh. Pokoknya punya gua 1 dari yang 4 itu
najis. Semuanya bilang begitu. Bagaimana kalau ada 5 ngimamin sholat? Maka bagaimana sah sholat kita kecuali ama imam yang terakhir? Itu nggak sah. 1, 2, 3, 4 sah. 1, 2, 3 sah. Ini yang 4 nih, kan kita makmum dari awal. Yang 4 ini nih yang bisa nggak sah, sebab ini kita yakin suci, yang nomor 1, nomor 2 yakin suci, nomor 3 yakin suci. Kalau nomor 4 kita yakin suci, berarti ember kita ada najis. Kan enggak, kita ember suci. Imam yang keempat ini sholatnya kudu diul. Kalau kasusnya kayak begitu, kasusnya kayak begitu, yang model begini nih biasanya anak pondok. Cara begini kan tidur bareng, baris kayak ikan tembang dijajar di pasar Bayoran gitu, bareng. Ada yang ngompol, masing-masing kagak ngaku. Ini ompol nih, nah ini siapa punya? Nah, itu begitu bisa. Jadi bila sholatnya sholat subuh, isya kudu diqadha. Kalau yang 4 tuh kan dari mulai umpamanya dohor, asar, maghrib, isya. Lah kan ada 5 nih. Dohor, asar, maghrib, isya. Dohor si A sah, asar si B sah, maghrib si C sah. Nah isya nih, ini kudu diulang. Kalau modelnya begitu diulang. Kalau mulainya dari subuh kayak begitu. Pokoknya jangan ikut sama imam yang terakhir. Karena udah imam terakhir udah yakin najis. Karena kesimpulannya jangan punya pikiran imamnya enggak sah aja. Itu prinsipnya. Ini contoh banyak. Kalau kita punya pikiran imamnya pakai celana lepis, pakai kaos, mana kaosnya kaos partai lagi. Kata kita, gua kagak yakin ini imam nih, apa ia bisa sholat tampangnya kayak begini. Tapi kita makmum, enggak satu. Wong kita punya pikiran imamnya enggak sah. Biar dikata pakai kaos partai, kita kudu punya pikiran imam ini sah. Temannya bikin ragu, tapi pakai kaos partai. Mungkin yang halal ini doang dia, yang lain haram semua, dia nggak mau pakai. Begitu aja, husnul, iya, baik sangka aja dah, biar nggak pegel. Kalau nggak baik sangka, apa aja yang lewat dikomentari, capek, pegel hidupnya. Yang model kayak begitu. Begitu juga contohnya, kudu yakin imamnya sah. Jangan punya pikiran imamnya ada 2 orang lagi duduk nungguin isya, 2 orang. Itu bunyi dut, bunyi. Lu kentut ya, sembarangan nuduh gua. Lu kali yang kentut, kagak gua. Gua kagak kentut, sembarangan aja. Nih bau-baunya kayak lu nih, entah kentutnya nih, bau pete nih, sembarangan. Kagak gua, biar dagang pete juga nggak makan pete. Udah macam-macam dah. 2 orang nih, masing-masing kagak
kagak ngaku, tapi yakin masing-masing bahwa dirinya kagak temennya lah yang kentut. Iya, kan bunyi, nggak bau juga. Kalau udah bunyi mah udah merah mukanya, walaupun nggak bau. Gitu. Yang diem-diem ini yang bingungnya. Gitu. Tahu-tahu BPJS naik aja. Emang naik. Iya. Itu yang repotnya, diem-diemnya itu. Ini yang berisik ini mending. Bau nih dut aja. Tapi dah dia kagak ngaku. Kalau gua kagak kentut. Kata temennya gua juga kagak. Lah, kalau kagak emang ngejin yang kentut. Orang ada dua doang. Nggak bisa. Mesti temennya yang kentut. Ini dua orang nih kagak boleh. Si A makmum sama si B. Si B nggak boleh makmum sama si A. Nggak bisa. Kudu sholatnya masing-masing. Wajib i'adah. Kalau kita makmum sama dua orang ribut nih, situ tuh kentut tuh. Kata kita kan dengar doang baru masuk masjid. Lu kali yang kentut. Enggak, gua kagak lu gitu. Nah, kalau kita kebetulan sebagai pendengar setia yang ribut masalah kentut aja jadi ribut. Maghrib ikut si A. Isa ikut si B, ulangi Isa. Gitu. Sebab A yakin. Mana yang kita rada mungkin bohong apa kagak? Dorang nih. Maghrib kita ikut si A, sah, masih sah masih. Maghrib tuh. Ketika Isa ikut si B ini nih. Sebab salah satunya kentut ini. Yang mana yang kentut kita nggak tahu. Yakini. Mang mana kira-kira yang bohong? Kayaknya ngerada selengean si A nih. Ya udah berarti sholat maghrib diulang. Begitu. Hukumnya sama aja. Hukumnya. Pokoknya setiap ikut sama imam yang kedua ini, sholatnya diulang. Karena muncul di pikiran kita nggak bisa dibohongin. Salah satu dari dua orang ini nggak sah. Gitu. Tinggal kita mana yang kita yakini. Begitu. Mana lagi contohnya? Imamnya madhabnya Hanafi. Kalau Hanafi mah kayak Malik, enggak baca bismillah, enggak baca langsung alhamdu. Hanafi itu madhab langsung alhamdu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Malik bismillah tapi pelan. Kalau Malik mah bismillah tapi pelan. Walaupun sholatnya kencang. Malik. Kalau Hanafi murni. Surat Fatihah itu yakin ada 7 ayat. Semua ulama madhab 4 ada 7 ayat. Cuman berdebat ayat pertamanya mana. Abu Hanifah mau ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat pertama. Keduanya Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga Maliki Yaumiddin. 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 Ihdinas siratal mustaqim. 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7 Ghairil maghdubi 'alaihim. Abu Hanifah begitu. Ngitung 7-nya. Bismillah di Fatihah tuh kayak bismillah di kulhu. Enggak dihitung ayat, tapi dihitung Quran sepakat. Bismillah di Fatihah adalah ayat
Quran. Apakah ayat daripada Al-Fatihah? Enggak sepakat ulama. Abu Hanifah bilang bismillah bukan bagian alfa, enggak dibaca, enggak apa-apa. Itu madhab Abu Hanifah. Tapi kalau Quran mah tuh tulisannya udah madhab Syafi'i aja semuanya. Bismillah ayat pertama. Tulisannya Quran mana aja tuh. Imamnya madhab Hanafi. Bukan Pak Hanafi, bukan. Itu nama teman kita, Pak Hanafi. Ini madhabnya Hanafi. Begitu. Madhabnya Hanafi. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Murid daripada Anas bin Malik, tabi'in. Abu Hanifah mau tabi'in, masih ketemu sahabat. Abu Hanifah diperdebatkan sama ulama, enggak lah tabi'in ada, tapi yang kuat Imam Al-Laqnawi tulis Abu Hanifah tabi'in dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal iksar bil ibadah laisa bibid'ah, ditulis oleh Imam Abdul Hayy Al-Laqnawi. Abu Hanifah minat tabi'in. Abu Hanifah itu murid sahabat tua. Imam Abu Hanifah mengata bismillah tuh bukan Al-Fatihah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus salata bitakbiri summa bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Siti Aisyah, Nabi itu memulai sholatnya dengan takbir Allahu Akbar, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Abu Hanifah, baca alhamdulillah, nggak baca bismillah. Kata Imam Syafi'i, itu bukan dengan alhamdu, surat alhamdu gitu. Dengan surat alhamdu. Sebab Nabi waktu ngitung Fatihah berapa ayat? Nabi 7 ayat. Mohon dihitung, itu bismillahirrahmanirrahim. Udah satu aja Nabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Malik. Tapi bismillahnya dihitung. Nah itu dihitung. Begitu. Ala kulli hal, inilah khilaf madhab namanya. Abu Hanifah begitu. Kita nih harus mencontoh dalam hidup nih akhlak salafus saleh. Walaupun kita orang itu bermadhab Syafi'i, tidak ikut Imam Abu Hanifah, tapi kita tak jelek-jelekin Abu Hanifah, tak fitnah Abu Hanifah, cuman saya ndak ikut aja. Tapi kita akui beliau ulama, orang hebat dan orang yang tinggi. Itu orang dulu begitu. Maka madhab tuh banyak, satu sama lain saling menopang, banyak saling menopang. Imam Syafi'i walaupun tak sependapat dengan Abu Hanifah, wajib baca bismillah. Ndak sah solat ndak baca bismillah dalam madhab Syafi'i. Tapi waktu Imam Syafi'i ada di Kufah, ada di Irak, moga kita rezekinya luas,
bisa ziarah ke Irak. Di Irak tuh bakal ziarah ke Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Junaidi Al-Baghdadi, Imam Sarris Saqati, Ma'ruf Al-Qarhi, badannya Imam Husain, palanya mau di Mesir, palanya, badannya di Karbala, di Najaf, badannya. Kan Imam Husain palanya ditendang-tendang jadi bola. Imam Husain, makanya ada kiai-kiai ogah nonton bola karena pelajarannya dari ono, nendang-nendang palanya Imam Husain, cucunya Rasulullah SAW. Tapi itu dibawa ke Mesir palanya, tenteng-tenteng. Akhirnya orang Mesir direbut, kubur. Begitu. Imam Syafi'i waktu di Irak ziarah di makam Abu Hanifah. Kalau ada kitab nggak paham, salam sama Abu Hanifah, ngederes aja di makamnya. Tuh Imam Syafi'i hormat, tak sependapat, tapi saling menghormati. Kita kudu kayak begitu tuh dalam hidup. Walaupun kita tak sependapat dengan organisasi mana, tapi kita harus menghormati, tak perlu menghina. Begitu. Ini kayak begitu. Jadi muslim tuh kuat, ndak bisa. Nggak kayak kita orang ributnya muslim mulu. Yang ono muda enak, yang ini masih ribut aja. Kita ndak usah. Capek yang kayak begitu mah. Ini pertanyaannya, bagaimana kita orang bermadhab Syafi'i ikut ama imam bermadhab Hanafi? Bagaimana? Kalau ditanyanya bagaimana, dilihat dulu terkait sah atau tidak sahnya sholat. Kalau imam yang bermadhab Hanafi ini menghargai kita, lalu dia baca bismillah walaupun pelan, enggak kenceng, baca bismillah, tandanya ada jeda. Allahu Akbar. Pertama sih ada jeda, udah yakin banget dia baca bismillah, mau ada doa iftitah. Kalau nggak iftitah ya bismillah, udah panjang banget bismillah doang, nggak mungkin ini semuanya. Ada begitu. Rakaat 2 nih, Allahu Akbar, udah Allahu Akbar. Rakaat kedua habis sujud, diam sejenak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis diam, kata kita, dia baca, dia baca, tandanya ada sah sholat kita, sebab kita yakin imamnya baca. Tapi kalau kita bermakmum kepada imam bermadzhab Hanafi, yakin 1000% kagak baca bismillah. Siapa yang jaket-jaketnya di luar kehujanan tuh, biar tenang aja. Iya, nggak ada kayaknya, nggak bawa jaket. Jadi kalau sampai kita yakin imamnya ora baca bismillah, cirinya kagak ada diem abis dirinya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, nggak ada diem, nggak ada jeda, yakin 1000% kagak baca, pastikan kita makmum sama dia tidak sah, tidak sah. Maka kita ke Mekah tuh begitu. Jangan sampai, makanya haji itu rukun yang kelima. Jangan ambil shot, ini imam ora baca bismillah, nggak sah ini. Tapi nggak apa-apa, diikut aja dah. Tetap gak sah kita. Ulang.
gitu. Karena kita nggak punya pikiran imamnya kalau kita punya mungkin baca kali ya, cuman pelan aja. Tapi di kampung gue sih, di Indonesia kagak ada, ini ada ya. Ya enggak apa-apa. Begitu kita harus paham itu dalam ibadah, supaya kita jangan salah. Kalau kita yakin imamnya nggak sah, nggak boleh kita ikut dia, nggak boleh. Tapi kita nggak bisa ikut orang lain, kita harus ikut pendapat diri. Kata teman kita, nggak sah ikut dia. Oh nggak sah, iya nggak sah. Jangan ente makmum sama dia, nggak sah. Ini kita nggak bisa untuk percaya, ikut aja nggak apa-apa. Nggak begitu. Sebab dia tidak memberi alasan kenapa ndak sah. Masalahnya waktu dia bikin haul, kita kagak diundang. Ini bukan urusan sholat berjamaah ini mah. Ini urusan masalah blok-blokan ini. Ini nggak ada urusannya sama berjamaah. Yang kayak begitu, itu udah nggak sah aja, nggak sah. Gara-gara begitu, ini namanya kebencian pribadi, tidak ada hubungan dengan agama. Nggak usah didengar. La tibar biwa'atihi, nggak usah didengar dengan ocehannya, nggak usah. Ikut aja, ikut aja. Nanti nggak usah berjamaah dia, nggak usah ikut aja. Jadi gue ikut, kalau ikut lo jangan ikut gua. Ini kagak bener ini, yang kayak begini kagak, ini salah. Ini agama, ini nggak boleh dimasukin politik ini, politik ini. Gue ikut dia, beda partai sama gua, wah ada repot. Nggak apa-apa, ini agama. Singkatnya, syarat pertama dari 11 syarat, jangan punya pikiran kita jadi makmum, jangan punya pikiran imam kita sholatnya nggak sah. Jangan ada itu. Yang kudu ada, kudu kita yakin imam kita sah, walaupun nyata-nyata tidak sah, masih sah. Begitu. Imamnya habis kentut, dia ngimamin aja, lupa. Udah pulang, diinget. Ya soal kita sah, kita punya yakin imamnya sah. Kecuali dia ngumumin, lu tadi imam gue ya, iya. Tadi kentut tuh saya tuh tadi tuh, nggak sah tuh. Ya wassalam. Kita kudu dikon. Iya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wis segini aja. Ada yang ditanya mungkin.